Saudara-saudari terkasih, khususnya keluarga-keluarga Katolik yang dicintai Tuhan. Mulai hari ini, Selasa 1 September 2020, Komisi Keluarga KAM akan hadir setiap hari lewat channel Keluarga Tanda Cinta yang berisi inspirasi bagi keluarga. Bacaan Injil setiap harinya menjadi sumber inspirasi dari channel ini. Akan dibawakan oleh para pastor, suster, bapak dan ibu dari tim Family Life Care Center atau Pusat Pendampingan Keluarga Keuskupan Agung Medan, disingkat FCCKAM. Mudah-mudahan channel ini dapat memuaskan dahaga keluarga-keluarga akan sabda Tuhan dan mewarnai perjalanan hidup keluarga setiap harinya. Nah, hari ini Selasa 1 September 2020 adalah hari biasa pekan ke-22. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 31 sampai 37. Sekali peristiwa, Yesus pergi ke Kapernaum, sebuah kota di Galilea. Di situ ia mengajar pada hari-hari Sabat. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di rumah ibadat itu ada seorang kerasukan setan. Ia berteriak dengan suara keras, "Hai engkau Yesus orang Nazaret, apa urusanmu dengan kami? Aku tahu siapa engkau. Engkaulah yang kudus dari Allah." Tetapi Yesus menghardik dia, katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Maka setan menghempaskan orang itu ke tengah-tengah orang banyak, lalu keluar daripadanya dan sama sekali tidak menyakitinya. Semua orang takjub lalu berkata satu sama lain, "Alangkah hebatnya perkataan ini. Dengan penuh wibawa dan kuasa, ia memberi perintah kepada roh-roh jahat dan mereka pun keluar." Maka tersiarlah berita tentang Yesus kemana-mana di daerah itu. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, dalam Injil hari ini dikisahkan Yesus yang mengajar dan membuat banyak mukjizat di kota Kapernaum. Walaupun sebelumnya ia ditolak di Nazaret, tempat kelahirannya. Orang-orang takjub mendengar pengajarannya sebab perkataannya penuh kuasa. Di depan Yesus, setan sungguh tidak berdaya. Oleh karena itu, orang banyak bersaksi bahwa Yesus seorang yang berwibawa dan penuh kuasa. Saat-saat sulit di tengah pandemi COVID-19 ini, kita melihat juga dua sikap yang berbeda. Di satu sisi, ada orang bersikap seperti orang-orang Nazaret yang tidak mau percaya dan tidak mau menerima Yesus, menjadi pesimis dan hilang harapan. Akhirnya hidup mereka tidak berubah dan tidak mengalami kemajuan. Di sisi lain, begitu banyak yang merindukan kuasa Yesus dan menghadirkan mujizat besar bagi kehidupan mereka. Demikian juga keluarga-keluarga saat ini mengalami kesulitan yang sangat besar. COVID-19 ini menghantam semua sisi kehidupan keluarga, baik jasmani maupun rohani. Roda ekonomi keluarga lumpuh, pendidikan anak merosot, relasi semakin penuh emosi, dan hidup rohani kurang berkembang. Sikap anggota keluarga juga terbagi dalam menghadapi pandemi ini. Ada yang optimis dan ada juga yang pesimis. Ada yang menjadikan peristiwa ini sebagai kesempatan membangun relasi yang baik dengan Tuhan. Tetapi di sisi lain ada juga yang semakin jauh dari Tuhan. Saat inilah iman keluarga diuji sungguh-sungguh. Keluarga harus menjadikan Yesus sebagai penopang utama. Keluarga harus meminta Yesus menemani dalam perjalanan sulit ini. Kuasa Yesus akan memampukan kita, keluarga kita,
untuk berdiri dan tidak goyah di tengah serbuan virus corona. Selain itu, keluarga-keluarga yang mengalami kasih Tuhan dalam hidup mereka juga dipanggil untuk mewartakan kuasa dan kebaikan Tuhan yang bekerja dalam diri mereka. Jangan diam. Bagikan pengalaman iman keluargamu bagi keluarga yang sedang mengalami krisis iman, kepada mereka yang dirundung duka karena sakit dan kematian. Hadirlah membawa harapan. Dengan saling menolong dalam Tuhan, kita akan mengalami mujizat-mujizat dalam keluarga kita. Maka tanamkanlah selalu rasa takut dan kagum akan Tuhan. Selain itu, keluarga juga dipanggil melakukan mujizat kesembuhan jasmani dan rohani dengan menghadirkan selalu rasa kagum dan terpesona akan karya Allah dalam kehidupan keluarga kita. Mulailah dengan mensyukuri kebaikan-kebaikan Tuhan bagi keluarga kita. Hiduplah dengan optimis. Mari kita mulai hari ini. Amin.